Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat dan saudaraku, bertemu lagi di channel renungan ini. Hari ini kita akan merenungkan bersama tentang kuat di segala situasi. Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku, kita tidak dapat menafikan bahwa keadaan dunia semakin hari semakin tidak baik. Persaingan hidup antara manusia semakin sengit. Keperluan hidup mendadak naik dari hari ke hari, bahkan kejahatan manusia pun semakin bermaharajalela. Kita tidak akan mampu menghadapinya jika kita bergantung pada kekuatan sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong orang percaya untuk semakin kuat di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam pembacaan sebentar tadi. Sebatang pokok akan berdiri tegak walaupun di tengah tiupan angin kencang, karena akarnya semakin menjalar ke dalam tanah dan menyebabkan pokok itu semakin berdiri kuat. Sebab itu, dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 demikian, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu." Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, iblis semakin berusaha melancarkan serangannya. Dan untuk menghadapi serangan iblis itu, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata dari Tuhan agar kita dapat bertahan melawan si iblis. Salah satu perlengkapan senjata rohani adalah perisai iman. Dikatakan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-16 demikian, "Dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat." Sahabat dan saudaraku, pada zaman dahulu, perisai yang biasa dipakai oleh tentara Romawi adalah perisai dengan ukuran yang luar biasa. Tingginya boleh mencapai 1,3 meter dan lebarnya 1 meter. Perisai tersebut dibuat dari kayu yang dikelilingi lapisan logam yang keras di tengahnya. Ini adalah senjata yang harus dimiliki oleh seorang tentara untuk mempertahankan diri, yaitu digunakan untuk melindungi bahagian tubuh mereka, khususnya muka, dan selain pedang, ianya juga digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Sahabat dan saudaraku, bilakah kita harus menggunakan perisai iman? Jawabannya adalah di segala keadaan. Inilah iman yang tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun. Seburuk apapun keadaan dan seberat apapun cabarannya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Iman sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman sanggup membuka jalan ketika tiada jalan. Dan dengan iman pula kita dapat mematahkan setiap serangan-serangan yang dilancarkan oleh si iblis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 berkata, "Lawanlah dia dengan iman yang teguh." Sahabat dan saudaraku di dalam Tuhan, milikilah iman yang kuat agar kita mampu bertahan di tengah goncangan dunia dan mampu mengalahkan musuh, yaitu iblis. Kiranya diberkati, selamat beraktiviti, selamat berhujung minggu, dan jaga keselamatan diri. Elakkan 3S, kawasan sesak, tempat sempit, sembang dekat. Amalkan penjarakan fisikal dan pakai pelitup muka. Tuhan Yesus memberkati. Amin.